Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menantikan dan akan menyaksikan pertandingan Liga Champions, lanjutan Liga Champions, yaitu ada Barcelona yang akan berhadapan dengan Dortmund, ya, yang sedikit lagi Barcelona akan melaju ke semifinal. Kalau tidak aneh-aneh, ya. Dan ada match selanjutnya juga ada Aston Villa dan Paris Saint-Germain. Tentunya juga nanti hari Kamis ada Real Madrid yang sudah tertinggal agregat 3-0 berhadapan dengan Arsenal. Lalu juga ada Inter Bayern Munchen. Nah, hari ini gua akan preview dan memprediksikan ya seperti apa nanti kira-kira jalannya pertandingan, seperti apa skuad yang disusun oleh Hansi Flick. Ya, dan ada info-info terbaru seputar Barcelona. Dan sebelum gua lanjut membahas dan gua meminta pendapat kalian, komentar kalian, argumen kalian tentang match nanti pagi, silahkan di absen dulu ya. Buat yang nanya, kalau absen buat apa sih bang fungsinya bang? Absen fungsinya memang nggak ada, cuma gue pengen interaksi sama kalian ya yang buat nonton Premier, biar ada dialog dua arah gitu. Karena di sini gue bukan cuma pengen pakar bola nih lu dengerin gue, tapi gue pengen dengerin kalian juga karena gue bisa balas komen di kolom chat. Nah, sebelum gue lanjut review, gue mau drawing dulu ya. Bolanya udah ada di bawah. Bolanya udah di bawah, nggak ke zoom ya. Jadi yang pertama adalah ketika ngambil bola, drawing Liga 4. Setelah itu bukan di Indonesia ya, tentunya itu terjadi sedikit intermezzo sebentar. Ada drawing Liga 4 bukan di Indonesia. Jadi drawingnya adalah dia ngambil bola, drawing pertama nih sebelum disuruh ulang. Setelah itu dia buka bolanya, lalu ada pergerakan sedikit di kolong meja. Ya, jadi gue nggak tahu di kolong meja apakah ada macan atau ada apa gitu. Jadi terkesan tidak terlihat ketika atau ada sedikit permainan. Orang-orang menganggap seperti itu dan akhirnya disuruh ulang. Walaupun pembelaannya adalah tangannya lagi nggak terlalu sehat gitu. Maksud gue, alasannya jangan bikin seakan-akan masyarakat Indonesia kayak nggak punya otak gitu loh. Kita juga bisa mikir. Dia ngambil bisa, buka bisa, tapi ada hal-hal lain di bawah gitu yang nggak kelihatan. Ayolah, kalau mau ngasih statement jangan nganggap masyarakat Indonesia kayak otaknya nggak ada gitu. Kalau mau alasan apa kayak bilang jangan lagi sakit, kondisi tidak, enggak, bilang tangannya kepanjangan gitu berat. Nah, itu masih masuk akal walaupun kocak gitu. Akhirnya diulang dan diulang, orangnya hilang. Menit orangnya hilang lah. Jadi buat kalian tetap semangat mengikuti liga-liga yang tadi gue sebut ya. Kayaknya bukan di Indonesia itu. Nah, oke. Lanjut teman-teman. Bagaimana persiapan Barcelona dan seperti apa kira-kira jalannya pertandingan? Info apa yang baru dari Barcelona? Sebelum ke match, ini ada beberapa preskon tentang Wojciech Szczęsny. Ya, Wojciech Szczęsny itu ditanya sama wartawan kayak gimana rasanya gitu setelah pensiun tapi main lagi, tiba-tiba di depan mata ada treble winner gitu. Terus Szczęsny bilang, kayaknya nggak treble deh, 4 Super Cup kemarin, hitung tuh kalau mau. Gila nih orang nih emang filsuf gitu. Terus dia ditanya lagi tentang gimana nanti kalau Ter Stegen sembuh, kalau lu diganti gimana gitu. Terus Szczęsny bilang, ya terserah pelatih gitu. Gue datang ke sini cuma main bola jadi kiper karena disuruh ngegantiin kiper utama yaitu si Ter Stegen karena dia cedera. Kalau dia sembuh ya gue mau diganti atau gue enggak, ya terserah pelatih. Santai aja. Gila nih Szczęsny, emang gue happy banget dah. Szczęsny bikin gue happy karena mengingat dramanya Barcelona gini. Kalau lu ngikutin Barcelona atau lu baru ngefans lah sama Barcelona, gue ngerasa emang kayak Barcelona ini lagi kayak di film gitu. Dari drama-dramanya, dari bangkit dari era gelap, lu bayangin Barcelona dari era kegelapan, dia recovery-nya cepet dan ibarat orang sakit, dia nggak ada fase pemulihan dulu, nggak ada fase penyembuhan dulu. Begitu habis sakit langsung fit terus bisa lari. Ini Barcelona nih. Dan ada target ya, targetnya nggak muluk-muluk, permainan bagus saja, permainan balik lagi ke karakter Barcelona aja. Dan
itu udah gitu. Tapi sekarang kayak banyak trofi-trofi yang di depan mata gitu kan. Liga Champions bisa, kemungkinan ada gitu. La Liga kemungkinan ada, Copa del Rey kemungkinan juga ada. Jadi ini Barcelona lagi jalan di atas atau di luar ekspektasi menurut gue. Buat gue, kalau gue nggak tahu kalau lu yang emang bener-bener ngincer treble, gue sih seperti yang gue katakan, ini udah bonus gitu. Ya, lu bayangin tuh Barcelona. Dan kayak kita manggil kiper, lu tahu Solid Soccer gak? Film Solid Soccer, Stephen Chow, ya, yang dia bangun tim. Ketika bangun tim, kipernya yang kayak Bruce Lee gitu dipanggil, udah pensiun, main bola lagi. Ada pemain yang ngerokok, yang bisa breakdance, yang bisa nyundul, bisa terbang. Ini ada semua gitu kayak Barcelona. Szczęsny, kiper jago gitu kan. Pedri disulap jadi ajaib banget, makin ajaib gitu. Lewandowski udah tua tapi ngotot gitu. Lamine Yamal, rapinya. Jadi happy, jadi nikmatin aja buat lu, karena menurut gua Barcelona bukan hanya sekedar sepak bola, olahraga, menang, kalah, dan trofi. Enggak. Barcelona tuh karakter, Barcelona tuh tentang rasa, Barcelona tuh permainan indah dari kaki ke hati yang bisa kita nikmatin setiap match, setiap pertandingan. Ya, jadi Barcelona bukan hanya sekedar klub, itu gue setuju, tapi Barcelona memang ada di kualitas yang berbeda, di keindahan, di seni yang berbeda. Itu Barcelona. Oke, sekarang gimana Barcelona berhadapan dengan Dortmund? Sebelum ke Barca, gue ke Dortmund dulu. Kita harus tahu bahwa Dortmund ini memang lagi bukan di peak perform. Dortmund bahkan lagi underperform. Di Bundesliga dia goyah. Dan banyak faktor yang menurut gua bikin Dortmund nih kayak kehilangan jati diri sebagai Dortmund. Ya. Yang pertama, Dortmund setelah pergantian pelatih gitu. Dari awal kayak ke Nur Sahin bagus, bisa masuk, bisa bawa jauh di Liga Champions. Setelah itu ganti pelatih yang baru. Dan ya masih ngerabah. Nah, di saat masih ngerabah, PES Liga Champions, PES Bundesliga ya Liga Tani lah. Cuma ya lu ketinggalan beberapa step. Dortmund, kalau kita kenal peak atau prime-nya Dortmund, itu pasti diisi sama pelatih top. Ada pelatih top, ada pemain-pemain, icon-iconnya ada gitu. Ada Robert Lewandowski dulu, Schmelzer ya kipernya bagus, Subotic dulu kiper, back gitu kan. Terus ada Reus, ada Hodze gitu. Mulai pindah, Lewandowski pindah, si Hodze juga ntar pindah, si Reus juga udah pensiun. Jadi tidak ada dalam tim atau Dortmund pemain icon yang bisa menjadi leader atau bisa jadi abang-abangan di situ. Ya, Emre Can enggak lah, buat gue Emre Can enggak top tier Emre Can gitu. Jadi ini tuh enggak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, sekarang ya udah Dortmund lagi goyang. Kita ke Barcelona. Kondisi sekarang adalah kita unggul agregat 4-0. Ya, 4-0 nih. Main di Camp Nou, di Olympic 4-0. Sebagai fans, nih gue mau tanya sama lu jujur ya. Gua sebagai fans Barca, dengan hasil yang udah diraih di match sebelumnya, kita menang 4-0, terus sekarang main ke Dortmund, ketemu Yellow Wall, ketemu atmosfer Dortmund lah. Sebagai fans Barcelona, gue tuh pengen ngelihat pemain-pemain yang belum dapat kesempatan bermain atau menit bermainnya itu kurang. Jujur, gue pengen ngelihat Ansu Fati, gue pengen ngelihat Pablo Torre, ya mungkin siapa lagi di situ, Pau Victor, Hector Ford gitu. Karena 70% menang nih. 70% lolos. Pahit-pahit kita kalah 3-0, selisih 3. Itu paling jelek banget. Itu udah benci sih gue kalau kayak gitu. Ke comeback 5 gol udah nggak masuk di akal gue gitu. Nah, gue pengen kayak Ansu Fati, Pau Victor, Hector Ford main deh tuh, Pablo Torre main. Ya. Tapi ingat guys, Hansi Flick Jerman. Hansi Flick plus Jerman sama dengan no mercy. Ya. Orang-orang yang nggak ada ampun ya, kalau bisa hantem, nggak bisa hajar. Bahkan setiap preskon dia bilang gitu, dia nggak mikirin pertandingan berikutnya lagi, namun dia nggak mikirin yang jauh-jauh, ya yang ada di depan mata kita menangin, kita gilas. Itu dari Hansi Flick.
Terus siapa aja? Nah, ini prediksi line up udah banyak yang keluar sebenarnya, kayak Robert rotasi masukin Ferran di awal, Fermin rotasi masukin Gavi. Lalu di belakang Inigo Martinez bisa main tapi dari bench gitu, bisa main babak kedua gitu. Ya gue nggak tahu De Jong, Pedri, aduh kalau Pedri nggak main berat gitu. Nah, Barcelona menurut gue harus konsentrasi pasti, jangan meremehkan, pasti jangan lengah. Ya, lengah dalam hal kayak blunder, lengah dalam hal ntar melakukan pelanggaran nggak penting, bahkan ntar kena kartu merah, tangan itu hati-hati banget tangan ya. Ya, jadi kalau bola lewat, kalau emang kayak gini lawan PSG dulu, kayak bola lewat, Barcola gitu, Araujo, kita juga masih bisa ngejar ketinggalan atau bisa unggul, nggak apa-apa, nggak usah disengkat jadi kartu merah terus ke bantai gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, kebobolan nggak apa-apa gitu, lu udah 4-0, nikmatin nih permainan nih, fokus. Ya, jadi prediksi line up itu Stegen, Kubarsi, dan Araujo. Kanan Konde, kiri Gerard Martin. Ya, double pivot itu ada si De Jong, Pedri, kanan Yamal, kiri Rapinya, AMF Gavi, striker nomor berperan 9 itu ada si Ferran Torres. Nggak apa-apa kalau kayak gini ya, asal backbone utama kayak Kubarsi, Inigo, kalau mau ganti ya salah satu aja gitu. Di tengah kalau mau ganti De Jong, Pedri, ya Pedrinya dulu tetap ada Pantek, Jangkar, metronom di situ gitu. Nah, Lamine Yamal, Rapinya lagi ngejar ada politis yang bergerak dari dirinya sendiri, kayak dia mau entah top skor, mau jadi pemain Brazil cetak gol terbanyak, mau ngalahin GA-nya Messi di Liga Champions, silakan. Nanti Lewandowski main juga di babak kedua, dia adalah orang yang paling banyak ngegolin ke gawang Dortmund. Lu bayangin, Dortmund kayak melihara monster ya. Digedein di Dortmund, pindah ke Munchen, golin banyak ke Dortmund, pindah ke Barcelona, golin lagi ke Dortmund. Kayak malah backfire buat si Dortmund. Tapi ya itulah sepak bola gitu. Nah, kalau Lewandowski mau main, dia kan berada di peringkat ketiga, ada Ronaldo, Messi, dan Lewandowski. Kalau mau banyakin gol lagi ya nggak apa-apa, atau ngincar top skor, karena gue ngerasa kalau dia belasan gitu. Di bawah yang masih aktif tuh kayak Harry Kane masih aktif, Guesi masih aktif, cuma belum tentu menang. Guesi, Harry Kane masih bisa top skor. Jadi di lini depan kalau mau ngejar top skor silahkan. Lini tengah, backbone jangan diganti, lini belakang jangan cabut dua-duanya, Inigo, Kubarsi jangan. Ntar tiba-tiba Eric Garcia, Araujo, kartu merah lagi. Ya, jangan sampai. Kalau gua dengan rotasi seperti ini nggak apa-apa. Ya, gua nggak apa-apa, ada Gavi, setuju, nggak apa-apa di situ, Ferran Torres nggak apa-apa, tapi sebenarnya pengen kayak ngeliat Ansu Fati yang udah jelas-jelas nggak diperpanjang, mau dikeluarin dari Barcelona, tapi nggak dapat duit pun Barcelona nggak apa-apa gitu, dapat keluar gratis nggak apa-apa, yang penting dia nyariin klub Barcelona, ada perjanjian kayak gitu. Jadi gua ngerasa rotasi kalau udah 4-0 boleh dilakukan, Ferran di depan ganti Lewa, Gavi ganti Fermin, Araujo, Kubarsi itu ya. Kalau mau ntar mainin siapa, Hector Ford nggak apa-apa, Pablo Tor nggak apa-apa, Ansu Fati nggak apa-apa, cuma ya balik lagi keputusan, gue bisa kayak Sesni doang ngomong, keputusan ada di tangan pelatih. Setahu gue Jerman, orang-orang Jerman kan birokrat banget ya, A, B, fokus satu tujuan tercapai. Nah kayak gitu, nggak ada ampun gitu. Itu kalau gue ya, mudah-mudahan tidak ada blunder-blunder aneh. Harusnya kebobolan nggak apa-apa, tapi ya 3-1 lah gitu, 3-1, 2-1 bisa Barcelona ya. Bisa kalah juga bisa gitu, cuma nggak, gue lebih 2-1, 3-1 sih Barcelona ya. Gue baca komen-komen yang komen di YouTube gue tentang ada yang ngomongin gue di channel lain. Gue ngerasa apa ya? Gue ngerasa happy, lu perhatian sama gue gitu, gue ngerasa lu emang ini kayak ngajak gue gitu. Terima kasih banget ya, apapun yang terjadi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang udah nonton Dance TV, terima kasih, ditonton guys, Dance TV guys, linknya nanti gue taruh ya di kolom komen, ditonton. Karena ya dengan gue berkarya, dengan gue melakukan sesuatu ya, harusnya kalian bisa support juga di channel YouTube, bukan channel YouTube Pakar Bola ya, tapi di channel YouTube lain yang ada guanya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu.
Sampai ketemu di match-match berikutnya, dan jangan lupa nonton, yang mau nobar, yang di rumah dinikmatin. Ya, selamat bersenang-senang. Vamos!